ternyata. Ya oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya tentunya siapa lagi nih bukan Anda Dador ya. Blar cuman di edisi kesempatan konten kali ini ya. Kita nggak di jalan, kita lagi ya mumpung ada Mas Dani dan masih stay di Banjarnegara tentunya ya. Masih stay di Banjarnegara. Udah berapa hari Mas di sini ya? Udah 4 hari ini sih. 4 hari. 4 hari. Ya 4 hari ya, alhamdulillah lah. Harusnya ya di sini lama lagi Mas. Ya kalau kelamaan nanti nggak kesampaian yang lain-lain kan digilir lah. Biar waktunya juga nggak kepotong di sini terus. Kan masih mau ke Bandung, Jogja juga kan. Iya sih. Oh iya, kapan-kapan. Ada waktu lagi naik motor lah. Ya, siap tak tunggu di Kerajaan. Enggak, aku yang ke sana malah naik kereta tapi. Sama enggak apa-apa. Nanti nih ada rezeki bakal main ke sana juga. Ya oke, di edisi kesempatan konten kali ini, yo kita lama nggak podcast. Kita nggak lama nggak podcast Mas. Iya. Saya jarang banget podcast. Jarang banget. Sama terakhir podcast itu sama Mas Yudis. Campur aja belum pernah tak ajakin podcast. Oh, nanti tuh ajakin tuh. Ajakin next time Mas Boyo, orang tiap hari bareng. Nah, iya itu. Ketemu juga aman sih ya. Oke, langsung aja tentu poin. Dumong kesuwen iki podcastnya di depan rumah aja. Ya mohon maaf nek kurang leluasa Mas. Santai-santai, tapi enak sini Nan. Yo nek dilihat enak santai, cuma nek gimana lagi ya. Ya kayak gini keadaannya rumah saya Mas. Apalagi di kampung. Sama aja. Saya juga di desa, di kampung kok. Oke, langsung aja untuk poin ini. Perkenalan diri dulu dong Mas. Saya udah kenal. Apa kenalan lagi? Nanda kan. Iya ada nih. Apa ini? Perkenalan apa ini? Ya perkenalkan nama aja gak apa-apa wis. Nama asli itu Asti. Ahmad Romdani. Ahmad Romdani. Loh kok bisa dinamain Dani Longor? Ceritanya kenapa jadi Dani Longor itu dulu 2012 masih awal-awal kuliah sampai 2015 itu ada di stand up comedy. Nah, nama panggung kan main Twitter dulu tuh. Oh iya. Pakai Twitter dulu, masih ngehit Twitter, IG masih belum waktu itu. Akhirnya pakai nama Dani Longor, soalnya Longor kalau di Madura itu apa ya, kayak blow on gitu. Iya. Jadi kalau di panggung dulu personanya waktu bawain materi itu blow on gitu. Kayak orang. Iya. Akhirnya ketika ada IG juga pakai Dani Longor 2013 14. Akhirnya pas nge-YouTube kayaknya pakai nama Dani Longor aja sih gitu. Iya, dulunya mau diganti cuman gimana gitu. Udah istilahnya udah terkenal Dani Longor. Nah iya itu Nama panggungnya. nama panggung. Sama seperti saya Mas. Nama panggungnya kayak gitu dulu. Ya itu. Susah kalau mau dirubah juga susah juga. Istilahnya kenangannya juga udah banyak ya. Iya. Udah terkenal kayak gitu juga. Mohon maaf juga ini podcastnya. Ini ada suara jago ya namanya juga di kampung. Belum punya studio atau garasi podcast. seperti Mas Dani ya. Doain aja buat kalian semua. Semoga nanti di sini nih bisa punya studio Amin. podcast buat Anda. Makanya teman-teman support. Amin. Pokoknya nanti tak bikinin lah insya Allah kalau udah punya rezeki lebih Mas. Amin. Tak bikinin, tak dekorin buat bikin studio. Itu bahas studio nanti aja ya. Kita bahas Mas Dani dulu. Awal tujuan Mas Dani ke Banjarnegara dulu atau ke Bandung? Awalnya langsung Bandung sih sebenarnya. Bandung, Jogja. Cuman kok tak lihat di map melewati daerah-daerah Banjarnegara lah ya. Meskipun melencong dikit kan kalau di map. Adalah akhirnya pas karena mumpung ada waktu juga ngubungin sampean, ngubungin Adit. Kapan lagi gitu bisa ketemu, bisa main ke sini. Karena belum pernah juga ke Banjarnegara kan. Jarang-jarang juga ya. Jarang-jarang juga. Kan yang susah yang dicari itu waktunya Waktu yang kosong itu susah banget. Ya sama Mas. Emang waktu itu bagi kita ya. Sekarang itu waduh berharga banget. Berharga banget. Cok jago nih kilo kondisikan cowok. Itu penontonnya Anda biasa nonton bayaran. Nggak bayaran iya. Gratis lagi tapi. Ya di edisi kesempatan konten kali ini ya. Ini buka kita ngobrol santai perjalanannya Mas Dani dari 0 sampai sekarang. Monggo. Ya kita awal mulai aja dari pertama kalinya Mas Dani bikin YouTube itu gimana ceritanya? Bikin YouTube sebenarnya kalau orang yang tahu saya dari awal itu sedih sih
susah juga awal mula bikinnya. Itu kan kalau dibilang bikin itu 2017 nah 2017 sampai 2019 itu nggak tembus-tembus, kayak subscriber tembus cuman jam tayang nggak tembus. Iya. Nah, akhirnya di 2019 baru kita bikin channel baru lagi. Jadi aku hapus channel lama, baru di 2019 itu alhamdulillah mulai berjalan 2 bulan udah monet semuanya, sampai 6 bulan baru dapat gaji itu. Kalau kamu gimana dulu? Kalau saya itu mulai awal ya perjalanan YouTube saya. Ini nek teman-teman semua udah pada tahu ya. Dulu itu saya emang udah bikin tahun 2000. Saya pertama main balap. Masih ingat main balap itu kan tak bikin video. Zaman dulu kan ya mesti nek balap mesti di video, dokumentasi. Ya, dokumentasi lah. Dokumentasi tak upload. Nah, awalnya dulu itu saya tak kira upload dapat uang, ternyata enggak. Masih ada tahap-tahapnya. Iya. Nah, dari situ saya vakum nyobain lagi main PUBG Mas. Oh, sempat jadi streamer cuman PUBG. Cuman beberapa bulan tok, gak kuat mental, HP kentang, yo wes gimana lagi, akhirnya vakum lagi. Terus berawal dari Mas Yudisla nge-review motor saya, akhirnya nyuruh dihidupin lagi YouTube, ya wes akhirnya jalan sampai sekarang. Itu dari bulan awal tahun ya ini, Desember kayak Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 7 bulan. Itu perjalanan YouTube saya 7 bulan. Terus monetnya itu udah lama sebenarnya Mas. 3 bulan udah monet. Cuman terkumpul 2 bulan ya, pas 2 bulan. 2 bulan monet. Tinggal ngumpulin cuman cair-cair di bulan ke 5. Berapa bulan tuh berarti? Bulan ke-5. Berarti ya dari lahirnya channel itu lama banget itu, dari tahun 2000 kayak 13-14 kayak Mas. Cuman nggak pernah diisi. Enggak, itu diisi cuma beberapa video tapi sekarang udah tak hapus. Karena biar apa ya, isi YouTube saya itu konten-konten terbaru. Kayak gitu nih perjalanan saya. Berat sih Mas kalau dulu itu. Makanya dulu aja nge-push, kalau dulu kan lahirnya di 70, kontennya di 70, habis itu dikenalin sama motor lagi. Itu kalau nge-review kan dulu awal-awal kan nge-review. Itu kalau nge-review dari Bondowoso ke Jember mesti dulu sehari nge-review itu bisa cari 3 motor, 4 motor dalam 1 hari. Jadi itu perjuangannya yang seru gitu kalau diinget dulu tuh. Ini ceritanya menarik. Ini hampir sama kayak saya. Berarti ya namanya juga apa ya? Karir itu perjuangan apa karir? Ya, karena semua itu butuh proses dan perjuangan. Proses dan perjuangan untuk menempuh ke depan yang lebih baik lagi, tentunya di karir. Maksud saya seperti itu. Ya kayak gitu perjuangannya. Saya juga kayak gitu, Mas. Iya, prosesnya berat kan? Berat. Jadi nggak enak apa yang seperti kalian bayangkan atau lihat. Kadang ada yang nyebelin gitu kan, ada yang DM gitu ya. Alah Mas, wong sampean wis YouTuber anu gitu. Masa meskipun udah kerja di gini gitu ya, seakan-akan mereka tuh wis gajine wis gak kira entek-entek kan gak gitu juga ya. Kita kan harus tetap bikin video. Iya. Dipikir tetap tiap bulan itu ya, semisal pertama dapat sekian gitu ya. Nah bulan berikutnya dia bakalan dapat sekian terus gitu. Akhirnya kan, turun. Iya kan, aslinya turun. Aduh, orang-orang salah persepsi nih kataku. Ya, jadi seperti itu Mas. Takutnya saya sebenarnya saya takut main di dunia YouTube. Karena persepsi orang itu berbeda-beda. Tapi ya sudah, kita jalanin aja. Abaikan aja orang-orang yang seperti itu. Tujuan kita itu kan utama ya fokus aja ke karir gitu aja. Namanya juga proses ya. Semua itu ya enggak berjalan dengan mulus atau semudah membalikkan telapak tangan. Itu podcast keluh kesah perjalanan YouTube dari Mas Dani dan saya ya. Kita mungkin langsung lanjut aja ke Mas Dani. Mas Dani awal punya motor itu C70. C70 terus Mas sampai sekarang masih
Asik. Soalnya motor legend itu. Perjalanannya aku pakai motor itu emang. Sampai sekarang gua Sampai nempol. Kalau dulu enggak, Nan. Masa? Dulu jelek. Jadi kan bahan 2012 tuh butuh motor buat kuliah kan ya. Iya. Kuliahnya di Situbondo situ, di cabang waktu itu, di aslinya di Stikes Genggong, pesantren. Punya pesantren di Probolinggo itu. Butuh motor, ibu tuh bilang ini kan saya ngambung terus kan tiap Iya. kuliah kan, gak enak juga ya sama temennya. Iya benar. Cong gitu. Kalau Madura cong. Dia cong ya? Iya, anak lanang itu cong. Cong. Mau beli motor apa gitu buat kuliah. Aduh, motor apa ya? Ini ada tetangga mau jual Jupiter gitu. Bisa Jupiter gini aku ya. Aku tuh pikirannya dua, Nan. Kalau nggak baru, sekalian baru ya. Bukan second lah. Iya. Kalau enggak motor tua sekalian gitu. Iya. Terus ibu tanya, kalau motor baru apa? Ninja gini. Ya berhenti kuliah katanya. Iya, nggak jadi kuliah ya. Berhenti. Akhirnya aku ingat dulu waktu kelas 4 sama 5 SD itu pertama kali belajar naik motor itu naik motor C70. Punya temen waktu itu. Akhirnya aku ngomong, ya udah Bu, belikan motor tua gitu. Aku apa 70 Olong, kalau di rumah namanya Olong. Dapat 2 hari langsung dibelikan. Datang ke rumah bahanan. Dapat 2.100.000 bahan. Direstorasi ulang. Enggak sempat dulu, pokok dinaikin dulu. Jadi Buat kuliah. jelek iya, yang lain naik CBR apa, aku sendiri C70. Tapi ya alhamdulillah dari. Tapi itu pembawa berkah bener. Iya. Itu berawal dari C70 sampai sekarang punya 300 dan apalagi Mas? L1 Cak Pitro itu saya ya lihat kayak Larsen itu terinspirasi Tiger ya. Terinspirasi motornya kayak gitu enak. Sound juga enak. Woi, Mas Dani itu inspirasi saya sebenarnya kayak gitu. Saya kenal Mas Dani itu dulu pernah, itu udah lama sih Mas. Cuma udah lama ya gitu. Ya, tapi nggak tahu kayak gimana ceritanya, susah bentar. Sorry. Jadi pernah lihat kontennya Mas Dani. Itu sebelum saya itu ngonten. Tapi udah lama Mas. Udah lama. Terus akhirnya saya ngonten, tak lihat-lihat namanya juga mainan YouTube. Iya. Itu kan harus kita cari bahan-bahan. Buat referensi. Ya, referensi kita ngomong ke depan gimana, ngobrol caranya gimana, naik podcast, terus di jalan seperti apa kayak gitu. Akhirnya lah tahu, oh ini dulu pernah lihat ini Mas Dani Longor. Dan akhirnya yo berjalan sama waktu itu nonton terus banyak kok Mas di Jawa Timur, saya banyak kok. Enggak cuma Mas Dani dok, masih banyak. Ada 605. Ya, Jawa Timur dan sekarang lain-lain juga lebih banyak malah sekarang ya. Tapi orang yang di YouTube. kayaknya nih di Jawa Timur sama sini banyakan sini Mas. Iya, banyakan sini memang. Kota kecil tapi ya. Banjarnegara banyak. Terus akhirnya sampai di situ saya itu nggak sengaja itu kenal Mas Dani ya, udah tak ceritain di konten sebelumnya. Sampai nggak nyangka itu, nggak nyangka. Saya kan abis konten Mas, itu kan tak upload di Instagram. Tak kasih hashtag. Nah itu di situ, wah saya punya kepikiran. Coba tak tag Mas Dani Longor. Alhamdulillah itu nge-tag pertama langsung direspon, akhirnya di repost, akhirnya saya seneng banget, semangat lagi. Bener-bener semangat. Tak bikin SW Mas itu story WA. Oh, gitu. Tak screenshot, tak bikin story WA. Di repost Mas Dani Longor. Akhirnya DM-an, akhirnya kenal sampai ketemu ini. Alhamdulillah saya ketemu dan tidurnya juga di rumah saya ya, kayak gini Mas rumah saya di kampung. 4 hari bareng Nanda terus. Iya, 4 hari. Bulan udah kayak adik. Tidur aja kayak gitu ya. Enggak lah, alhamdulillah banget Mas, dan ini ya namanya juga jalan itu udah ada yang ngatur. Iya. Giliran kita aja ya gimana menjalankannya. Seperti apa? Yo kita podcast kali ini random aja Mas. Kita seperti ngobrol-ngobrol santai aja. Ya cerita-cerita, sharing-sharing pengalaman lah. Naik konten saya itu nggak pernah tak bikin misal ada randone, nggak ada. Random aja, yang penting ngobrol, sharing-sharing, udah kayak gitu. Podcastku kayak gitu Mas. Beda sama konsep panjenengan. Enggak. Aku juga kalau podcast ngobrol nggak pernah pakai susunan, nggak ada. Langsung ceplos-ceplos gitu sama siapapun, random istilah ya. Random. Ya oke, terus saja tadi nek bahas perjalanannya Mas Dani Longor udah.
sampai dengan perjuangan ya, motor perjuangan juga Ada. terus akhirnya bikin terdirinya itu terdiri atau gimana ya bisa Yang mana? garasi. Oh, garasi. Hmm. Garasi itu awalnya karena kan dapat gaji ku tabung beli motor. Iya. Dapat gaji ku tabung beli motor. Akhirnya numpuk, nggak ada tempat. Ibu kan punya toko sembako. Iya. Itu pun kecilnya, space buat motor itu kecil. Nah, itu ditumpuk-tumpuk semua sama motor Mbak juga ya. Jadi kalau malam tuh mesti ditumpuk situ nanti. Iya. Pernah kejadian itu satu kali hampir dibobol orang waktu aku masih di Sidoarjo. Udah untungnya ketemu ibu, akhirnya gak jadi dibobol. Langsung pulang aku dari Sidoarjo, langsung kepikiran semua motor itu yang ada di rumah. Saking sayangnya aku sama motor-motor ya. Iya. Segitunya pulang aku dari Sidoarjo. Akhirnya wah, mau gak mau aku harus nabung bikin garasi. Cuman konsepnya udah aku pikirin juga, oh model vintage aja udah sesuai dengan karakterku. Aku kan suka barang-barang vintage. Iya. Jadinya lahirlah garasi Adsen. Ya, Itu dari Adsen itu. Menariknya itu di situ Mas Dani, itu jadi makin saya terinspirasi sama Mas Dani. Itu berarti dari barang-barang yang Mas Dani punya itu dari Adsen semua. Adsen semua dari. Ya makanya ini terlahirnya Tiger Adsen ya itu dari Adsen juga. Adsen. Itu perjuangannya Mas Dani juga sudah cerita ke saya. Awalnya bisa mendapatkan Tiger Adsen itu karena dari nabung dulu. Itu ceritanya lucu ya Mas. Iya. Jadi monggo nek mau cerita lagi gak apa-apa. Jadi awal mula dapat gaji tuh saya tabung sebagian, saya minta ke ibu itu celengan tabung gas, bentuknya tabung gas, ada di toko sembagonya kan ya, kok jualan celengan. Nggak beli, minta bu saya punya celengan, minta ya, oh, iya udah pakai. Terus saya tulisi saya tulisi motor baru, soalnya kan masih punya T70 aja kan. Iya, motor baru gitu, saya tak tabung baru. Tiap gajian tak sisihkan, kadang tiap hari aku pokok nabung. Kalau kita tiap hari beli rokok aja mampu ya. Iya. Masa kita mau nabung tiap hari gak bisa. Nah itu prinsipku dulu. Jadi aku tabung sampai 4 bulan apa 6 bulan ya, aku lupa. Ketika itu ketemu ke dosen, main ke rumahnya dosenku waktu mau ujian gitu. Terus ngelihat ada tilas, tak tawar tuh, Pak kalau tak beli 10 juta boleh gak gitu. Ngawur gitu, aku bangun aja 17 juta gitu. Waduh, kata gue kok mahal, kata gue ya. Oh alah, kok mahal, karena aku belum main motor cowok tuh waktu itu. Iya. Mahal ya gini aku. Akhirnya aku pulang, ditelepon kemalamannya sama Pak dosen tuh, namanya Pak Napo. Kamu beneran mau gak dan motor Tigernya gitu? Ya mau Pak, kalau 10 juta gitu. Iya. Padahal aku gak punya duit, nggak tahu isinya di celengan tuh berapa, gak tahu aku kan. Akhirnya pas, ya udah buat kamu ya, tak kasih waktu 2 hari, 14 juta tak tambahi Astrea 800, mesinnya 2. Astrea 800 itu mesinnya 2, ori sama blade itu. Loh, berarti untung sampean. Lah ya itu, ini buat kamu gini. Iya. Dosenku itu 14 juta, tapi tak kasih waktu 2 hari, deal apa enggak gitu. Iya. Waduh, bingung aku nanti sekak gitu kan. Akhirnya terpaksa aku bongkar lah tabungan celengan tabung gas gitu. Iya. Aku ledakkan lah dia. Ternyata dihitung pas 10 juta. 10 juta. Berarti kan 10 juta. masih kurang 4 juta. Kurang 4 juta. Aku telepon lah Pak Napo, Pak, kalau aku bayar 10 juta dulu gak apa-apa gak Pak? Paling lambat 4 jutanya 2 bulan lah, nunggu Adsen gini. Iya. Minimal lah Adsen 2 juta tiap Iya. bulan kan enak ya. Iya, benar. Oh iya gak apa-apa gitu. Besokannya langsung diantar ke rumah sama dosenku itu motornya. Diantar, terus aku mikir Astrea 800 nya ini buat apa gitu ya. Soalnya kan sudah ada bebek di rumah, udah ada 70 juga 70. Kan. Aku gak sepiro butuh Astrea 800 nya, akhirnya aku jual laku 4 juta. Ya udah cukup kan? Iya. Buat nutup utang. Terus akhirnya bayaran yang kedua bulan itu tabung lagi buat modif Tiger Adsen lah waktu itu. Iya. Jadi menariknya Mas Dani ya di situ ceritanya itu menarik banget loh.
saya benar-benar terinspirasi loh. Cerita ini dari kemarin ki loh. Oh iya, ini jadi motivasiku. Tapi sayang Mas, saya belum bisa manajemen uang gitu dok. Itu belajar sih. Semuanya kan kalau kita belajar pasti bisa lah. Iya sih ya. Penting ada kemauan. Terus akhirnya kan perjuangannya Mas Dani. Tadi kan udah dari awal konten, terus punya C70, garasi, garasi. Nah, ini langsung ke intinya. Kok bisa-bisa nih kenal sama Pak Didin? Oh, Mas Didin. Iya. Dulu masih punya C70. Itu subscriber berapa ya? 90-an apa 80 ya? 80-an ribu mungkinan. 80.000. Subscriber itu 80-an ribu. Aku DM Rizky, kameramen Barbara waktu itu, masih kerja di sana kan. Aku DM minta izin, boleh nggak kalau main ke Barbara waktu itu gitu. Ternyata sama si Rizky itu dibilangin dulu sama Mbak Didin, ternyata boleh Mas kalau mau kesini bulan-bulan ini aja, soalnya mumpung bengkel masih free. Oh ya udah besok gini langsung, besok subuh gini aku. Nah ditunggu tuh, dikira berangkat subuh beneran. Iya. Tahu sendiri saya bangunnya jam berapa. Iya. Saya udah tahu Mas Dani. Kayak kemarin aja gini. Mas tolong bangunin ya nek bangun pagi. Iya, oke siap tak bangunin. Udah tak bangunin jam 6:30 itu udah tak bangunin. Cuma gini gitu udah tidur lagi, akhirnya tak bangun lagi jam 8 ya. Jam 8 masih kayak gitu aja, pindah tok jam 9:30. Nah, itu subuh saya. Iya gitu. Akhirnya bangun jam 11 rek. Cok, mataku ini katanya mau ngonten, mau main ke tempatnya Mas Mega, yang lain-lain. Oh bangun jam 11 ya opo sih iki agendanya ya makin pecar kasir ya jadwalnya. Ya wis gak apa-apa. Lanjut. Jadi mereka nungguin dikira berangkat subuh paling enggak udah jam 9 pagi, jam 10 udah sampai ya. Ditunggu sama mereka, sama Pitro, sama Rizky, gak tidur mereka. Aku ternyata berangkat siang sampai sana sore. itu Mas, saya katanya ngomong berangkat subuh Mas. Aku tiduran aku, bangunku jam 10 ya gini ya. Itu ada cerita juga tuh dulu sama Rizky, sama Pitro, kena prank mereka. Baru kenal kena prank kata gue. Ngawur ya. Mas Dani iki arek itu ngawur ternyata. Sudah tipu-tipu Terus akhirnya agak maleman lah waktu itu ketemu lah sama Abah Didin. Ketemu tuh aku takut siapa enggak pertama kali ketemu takut. Soalnya kan kalau di video Abah Didin tuh berwibawa gitu ya. Berwibawa gede ya. Takut rek ngene iki. Apa wis aku niate silaturahmi ya. Masuk. Assalamualaikum gini ya kan. Masuk Mas kan. Dari mana? Bondowoso, Bah. Sendiri ngobrol sampai akhirnya Mas Didin itu keluar. Iya. Keluar ke teras terus ngelihat motorku. Lu gini, bawa motor ini Mas dari Bondowoso gitu. Iya Bah, cuma punya itu gini aku ya. Wih, orang kalau udah niat ya pasti kesampaian gitu kalau udah niat. Nah, akhirnya pas waktu itu niatnya berapa hari? 3 hari mungkin Bah gini aku ya. Oh ya udah. Nanti tidur di rumahnya Pitro gitu. Oh ya, tidurlah di rumahnya Pitro tuh. Tidur di rumahnya Pitro. Rame-rame waktu itu Mas, banyak juga yang kesana, termasuk awal-awal Ilham piloter itu. Iya ya kesana waktu itu awal-awal dulu. Oh berarti Ilham bikin mesin di situ juga? Enggak bikin mesin. Oh main silaturahmi. Iya. Terus akhirnya tidurlah di rumahnya Pitro itu konten. Pitro tuh asik orangnya Mas, aku baru kenal juga kan, baru tahu kayak kamu gini, baru ketemu lah gitu ya. Cuman udah ini kayak udah kenal lama. Iya, kayak kenal lama gitu. Guyonannya wis ngawur gitu. Kadang Pitro yang ngajak konten. Konten kamu gini. Iya. Padahal aku udah kebanyakan konten tuh ya. Bingung juga kan ngaturnya kan sendiri kan. Ayo konten kamu Mas. Usah dulu gini apa ya. Saking dianya tuh apa ya? Baik banget dia kan.
sampai dia ayo konten ini mas, konten ini, jadi dia yang nawarin sampai ya waktu itu akhirnya ketahanan sampai aku 3 hari tuh mau pulang tapi belum konten sama Mas Didin waktu itu. Iya, terus akhirnya Mas Din konten Mas Din ini ya, sabar dulu gitu dia. Akhirnya sabar terus 10 hari nan nggak kerasa nan. Berarti jadi 3 harinya itu ya, 3 harinya mau ngajakin konten. Iya, saya mau pulang gini aku. Nanti sampai 10 hari. 10 hari belum 10 mau hari ya. mau konten. Kan bajuku ini baju awal yang datang. Nah, 10 hari itu udah aku pakai lagi, udah aku cuci lagi kan di sana. Nah, Mas Didin tuh ngomong gini, apa? Biasanya kalau baju udah yang awal pertama kali kesini itu dipakai lagi berarti salinannya udah habis gitu kan ya. Iya bang, aku 3 hari jadi 10 hari gini. Iya benar. Ya udah nanti ke bengkel ngonten. Tuh. Salam Mbak Didin, barangkali nonton. Nanti next time kita atau saya insya Allah bakal silaturahmi ke sana bareng Mas Didin. Mungkin kapan-kapan bisa main ke sana. Kalau udah punya rezeki lebih. Siap. Kita nabung dulu ini. Namanya juga lagi merintis ya. Ya 10 hari. 10 hari. Akhirnya mau di konten. Kak. Ya itu mas akrab di situ. Berarti itu ngonten di tempatnya Di bengkel lawas. Di bengkel lawas. Bengkel lawas itu. Podcast gini ngobrol-ngobrol. Itu berawal apa pas lagi naik Barbara atau gimana? Itu habis lawan Brondong. Oh iya pas lagi anget-anget ya. Lagi anget-anget. Itu tahun berapa ya? 18. 2000, ya enggak 2020. Masa iya? 2020 atau 2019 ya aku. Itu boy gitu belasan kok nek saya inget aku. 2019. Belasan kok ya. 2019 akhir Desember aku sana November apa ya semenjak itu pas pulang 2 hari di WA sama Rizky itu Mas dicari Abah Didin gitu kan ya lah opo golek aku ngene aku ngapain cari aku gitu enggak mas soalnya katanya biasanya ya Ki gitu bilang sama si Rizky ada si Longer di sini tidur di bawahnya meja ya gitu ya kapan-kapan tak kesana gitu aku ya. Jadi menariknya kayak gini ya Mas Dani buat tempatnya Abah Didin itu pakai jet 70. Itu berapa jam? 7 jam. 7 jam. Ya bungkus awak-awak kan masih klasik nah sub depannya 7 jam itu pakai jet 70 sampai akhirnya ketemu dan nyampe di tempatnya Abah Didin 3 hari rencana nih 3 hari ya 3 hari di sana terus ketahan-tahan gara-gara Abah Didin gara-gara Abah Didin sampai 10 hari 10 hari ntar beberapa bulan kemudian itu udah main ke sana lagi tapi cuma sebentar sama Made Giret tuh di Jember. Nah habis itu aku punya Tiger itu beli Tiger Acen masih standar. Aku main ke sana sama Made diangkut naik mobil. Bah, aku mau ke Sidoarjo bawa Tiger gitu. Punya Tiger kamu? Iya, gini. Motor baru gitu ya. Garapin ya gitu ya. Oke, stop dulu. Ini kan udah nyampe di Tiger Acen digarapin di Barbara. Iya kan? Oke, ditunggu aja keseruannya di part 2. Ini menarik di part 2 ini. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Tentunya jauh bosan-bosan ya. Tetap support saya terus dengan cara ya di like, di komen, tentunya di subscribe dan tonton juga channelnya Mas Dani Longor ya. Di subscribe juga, di support juga ya. Karena semuanya itu gratis ya. Mudah-mudahan yang sudah support diberikan murah rezeki, sehat selalu. Amin. Doa yang terbaik buat kalian semua. Oke, akhirin dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.